Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 609 dan 610. Kabar bahagia yang sudah datang. Kehadiran dua anak Kenshin dan Kaori telah mengubah keluarga besar menjadi berwarna dan penuh suka. Hari pun terlewati. Kaori dan Kenshin mendapat banyak ucapan selamat. Bahkan Kenshin sekarang statusnya sudah berganti. Tak hanya menjadi suaminya Kaori, melainkan juga menjadi seorang ayah dari dua anak laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, kepribadian Kenshin masih sama, dan belum ada keinginan untuk kerja di kantor menggantikan ayahnya. Kemudian beberapa hari berjalan. Pernikahan Iwan sudah menghitung hari. Ririn pun demikian. Telah memberikan undangan ke teman-temannya. Dan 3 hari sebelum itu, di waktu pagi ini, Iwan yang izin cuti libur kerja, menyempatkan untuk ngopi bersama Kenshin. Kenshin kemudian bilang ke Iwan, "Wan, lu kok masih saja keluar rumah, Wan? Bukankah sebentar lagi, lu ini akan menikah? Apa kagak bahaya bagimu? Karena tinggal 2 hari lagi, lu akan melangsungkan acara yang penting." Iwan menjawabnya, "Bahaya gimana bro? Lu aja dulu kan sama. Malah lebih berbahaya lu bro. Mau menikah tapi lu ke desaku itu. Bahkan lagi ada masalah, dan kita mau dikeroyok pula oleh kepala desa, anak buahnya Pak Sasaki. Nah kalau gua saat ini kan beda. Tak ada masalah-masalah apapun. Hanya sibuk menyiapkan kebutuhan. Jadi ini bro waktunya istirahat." Sambil minum kopi, Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, "Oh ya Wan, apa lu sudah tahu? Untuk tempatnya besok, pernikahanmu dengan Ririn akan ada di gedungnya Pak Mori, beserta semua kebutuhannya, dan juga perlengkapan-perlengkapannya yang menyangkut acara pernikahanmu. Sudah komplit semua. Jadi Luan kagak usah repot-repot menyiapkan hal ini dan itu. Karena ayahku sudah bilang ke Pak Mori agar menyiapkan tempat untukmu. Pak Mori pun sudah mengiyakan dan menyiapkan yang istimewa untukmu." Mendengar hal itu, Iwan yang minum kopi langsung terkaget jadinya. Bahkan kopinya tak sengaja dimuntahkan. Iwan lalu bilang, "Apa-apa bro, tempatnya ada di gedung. Tapi aku kagak punya uang bro untuk menyewanya. Nggak punya uang sebanyak itu. Lagian undangan Ririn juga sudah diberikan ke teman-temannya. Alamat acaranya ditulis ada di kampung. Maksudnya nanti di depan rumahnya Ririn bro. Itu pun sudah terlanjur disebarkan. Aku pun juga sama. Memberikan pada teman-teman." Kenshin langsung bilang. Menjawab kata Iwan, "Lu hari ini masih bicara uang segala Wan. Masih segan-segan pula, dan menyangkut masalah undangan. Undanganmu juga sudah diberikan Wan pada beberapa pimpinan perusahaan, beserta staf-staf kantornya. Ayahku yang langsung memerintahkan pada siapa-siapa yang diberikan. Dan alamatnya itu Wan ada di gedungnya Pak Mori. Ini penghormatan untukmu Wan. Karena sudah berjasa pada perusahaan ayahku. Dan berjasa pula menolongku di waktu yang kemarin. Jadi lu harus menerimanya." Mendengar Kenshin bicara begitu, terkaget Iwan sekali lagi. Karena ayahnya Kenshin memberikan undangan pula. Iwan pun langsung berkata, "Waduh bro, gawat kalau gitu. Aku harus memberitahu Ririn secepatnya untuk membuat undangan yang kedua. Dan mengabarkan pula tentang hal itu." Kenshin pun menjawabnya, "Ya tentu Wan, kamu dan Ririn harus menyiapkan lagi. Entar diganti alamatnya. Aku akan bantu memberikannya, termasuk memberikan undangan ke teman-temannya Ririn. Biar mereka tak kecewa, dan tahu kabar sebelum harinya." Iwan menjawabnya, "Baik-baik bro, kalau gitu aku tak telepon Ririn dulu." Iwan pun memberitahukan kabar itu pada Ririn. Sedang Kenshin video call dengan Kaori. Kenshin menggoda anaknya, yang dalam pelukan istrinya. Sembari Kenshin memberitahukan, kalau akan mengantarkan undangan ke teman-temannya Iwan dan Ririn. Kenshin menjelaskan dengan lengkapnya. Kaori pun mengerti, dan tentu saja mengizinkan. Kemudian, Iwan selesai bicara dengan Ririn. Dan tak menunggu lama, Iwan dan Kenshin ke tempat percetakan untuk memesan undangan. Kebetulan pula langsung dibuatkan, karena memang sudah ada cetakannya. Jadinya Iwan tak perlu menunggu lama-lama.
Apalagi berhari-hari. Karena tak sampai 2 jam menanti, undangan kedua yang diganti alamatnya itu kini sudah jadi semuanya. Iwan pun berkata ke Kenshin, "Bro, kalau gitu aku aja bro yang mengantarkan sendiri saja. Kagak enak bro aku merepotkan. Sedang sekarang di rumah kamu ada momongan. Aku juga nggak enak pula sama istrimu. Jadi baiknya aku sendiri saja bro yang mengirim undangan ini." Kenshin menjawabnya, "Sudah Wan, lu pakai segan segala. Kayak kita berteman kemarin sore aja Wan. Ingat Wan, waktunya tinggal 2 hari lagi. Undangan ini harus segera diberikan. Kalau sampai lewat besok, bisa-bisa terlambat Wan. Temanmu dan temannya Ririn akan kecewa. Bahkan entar mereka merasa akan dipermainkan karena alamatnya tak sama dengan yang dituliskan. Jadi ini kita bagi saja Wan biar cepat. Aku setengah, lu setengah. Teman-teman kerjamu yang dekat lu berikan sendiri. Dan temannya Ririn biar aku saja yang mengirimnya. Kecuali satu jalan denganmu. Sekalian lu yang berikan. Biar cepat Wan sampainya." Iwan pun dipaksa oleh Kenshin. Dan Iwan menurut saja. Meski tak enak akan merepotkan, Iwan tetap memberikan setengah undangan itu ke Kenshin. Kenshin berkata, "Ya gitu Wan, lu kagak usah segan. Ini bentuk penghormatanku Wan sebagai teman. Meski kita bisa menyuruh orang, tapi itu tak akan spesial. Tak akan ada kenangannya. Kan besok-besok kalau ada cerita. Yang mengantar undangan nikahmu adalah aku Wan. Hahaha." Kenshin tertawa bercanda. Iwan menjawabnya dengan mengiyakan dan tertawa pula. Dan undangan pun dibagi 2. Iwan dengan naik motornya sendiri langsung berangkat mengirimkan. Sedang Kenshin pulang dahulu. Berpamitan dengan Kaori. Sekalian mengambil motor dan melihat anaknya. Setelah itu Kenshin berangkat untuk mengantarkan undangan ke temannya Ririn. Tempatnya pun tak begitu jauh. Hanya selang 1 jam berjalan. 10 undangan telah diberikan Kenshin pada orang-orang yang dimaksudnya. Semuanya berjalan lancar. Begitu pula dengan Iwan yang tak menemui hambatan. Bahkan kemacetan di jalan pun tak ditemui Iwan. Hingga Iwan hampir selesai mengantarkan semua undangan nikahnya. Sedang Kenshin masih tersisa tinggal 5. Kemudian dibaca nama temannya Ririn. Seorang wanita bernama Francisca. Beserta alamat yang ditujunya. Rupanya temannya Ririn ini adalah teman kerja pertama dulu. Saat Ririn belum bertemu Kenshin. Dan Kenshin yang membaca alamat itu segera mengirimkan ke tempatnya Francisca. Yang ternyata ada di sebuah perusahaan. Rupanya Francisca ini lewat sebuah pesan memberitahukan pada Ririn agar undangan itu dikirim ke tempat kerjanya. Hal itu terjadi 2 minggu sebelumnya. Ririn pun telah mengirimnya. Dan sekarang ini yang kedua, Kenshin yang akan memberikannya. Sampailah Kenshin di depan perusahaan itu. Tepat waktu jam istirahat. Kenshin ingin menemui security, tapi security-nya tak ada di tempatnya. Hingga Kenshin bertanya pada karyawan-karyawan yang lagi istirahat. Dan salah satunya pun bilang, "Oh, ini untuk Mbak Francisca. Kalau gitu masnya berikan saja sendiri ke orangnya. Orangnya ada di lantai 2. Kantor paling depan sendiri. Nanti masnya langsung sebut namanya. Pasti orangnya ada di situ." Kenshin menjawabnya, "Oh begitu Mbak, terima kasih ya." Dan Kenshin segera berjalan naik ke lantai 2. Setelah sampai ke tempatnya, tiba-tiba Kenshin ditegur orang. "Mas-masnya ini siapa ya, kok masuk ke kantor sini tanpa izin? Apa perusahaan ini milik kakekmu? Kok seenaknya begitu saja? Tiba-tiba naik ke lantai 2. Di sini tempat pegawai yang penting, bukan tempat orang bermain." Kenshin dimarahi seorang pria. Dan tentu saja langsung menjadi pusat perhatian bagi pegawai-pegawai yang lainnya yang sedang makan siang, menikmati waktu istirahat. Mereka melihat Kenshin semua. Episode 610. Kenshin yang ditegur seseorang karena mengantar undangan tanpa izin langsung masuk ke tempat kantor yang penting. Kenshin pun menjadi pusat perhatian, dilihat oleh semua pegawai di situ. Mereka melihat Kenshin, orang asing yang tak pernah dijumpai, tiba-tiba berada di tempat ini. Kenshin yang ditanya orang itu. Kenshin pun langsung menjawabnya, "Oh maaf Pak, saya kesini mau mengantar undangan ke Mbak Francisca," kata karyawan di bawah tadi.
Saya harus memberikannya sendiri. Dan tempatnya ada di sini. Dan orang itu membalasnya. Memangnya siapa karyawan yang berani menyuruhmu itu? Siapa namanya? Biar saya kasih hukuman. Kenshin ditanya begitu. Namun Kenshin menjawabnya, oh itu Pak, saya tak tahu namanya. Sebab saya pertama kali masuk sini. Dan orang yang diketahui sebagai kepala HRD di situ menjawabnya. Oh jadi itu berarti kamu sendiri yang mengada-ngada. Seorang pengantar undangan saja sudah berani kurang ajar masuk ke sini. Ya sudah, berikan undangannya, kemudian cepat keluar. Saya masih memaafkan. Kalau tidak sudah saya panggilkan security. Orang yang bernama Anthony itu nampak marah ke Kenshin. Kemudian ia memanggil Francisca. Hei sayang, kamu sini sebentar. Ini ada undangan untukmu. Rupanya cewek itu pacarnya. Francisca pun berdiri, langsung bertanya pada Kenshin. Oh ya Mas, undangan dari siapa memangnya? Apa saya mengenalnya? Kenshin menjawabnya. Oh ini dari Mbak Ririn Mbak. Francisca pun berkata. Lo bukannya kemarin sudah diberikan? Mengapa kok ada lagi undangan? Memangnya Ririn siapa ini? Kenshin menjelaskan. Kalau ini undangan yang kedua. Karena alamat acaranya berbeda. Francisca pun membacanya. Lantas ia bicara. Oh jadi tempatnya di gedung ya? Tidak jadi di rumahnya Ririn. Kalau ada di kampung, aku mungkin tak akan datang. Sebab bersama cowokku Anthony. Naik mobil bingung parkirnya. Lagian entar pasti ribet kalau jalan di kampung. Banyak kotoran berserakan. Apalagi kendaraan roda 2 yang sesaki jalan. Aku membayangkan aja tak kuat. Kemudian Francisca itu bertanya. Oh ya Mas, katanya calon suaminya Ririn kerjanya cleaning service ya? Apa itu benar? Kenshin menjawabnya. Iya Mbak, benar. Calonnya Ririn adalah teman kerja saya. Kerja cleaning service. Francisca pun langsung berkata. Waduh, berarti beneran itu. Kok mau ya si Ririn itu? Padahal dia katanya kerja di kantor. Kok suaminya cleaning service? Jadi masnya ini temannya. Cleaning service juga. Wah, Ririn melihat apa memangnya? Kok mau-maunya menikah dengan cleaning service? Cowokku aja Anthony kepala HRD di sini. Yang punya jabatan di perusahaan ini. Meski usianya 10 tahun lebih tua dariku. Tapi cowokku orang yang tajir. Aku sengaja memberikan alamat di perusahaan ini. Biar Ririn tahu sendiri. Kalau aku sudah berubah sukses. Kagak seperti dulu. Ternyata Ririn yang mundur hidupnya. Malah menikah dengan cleaning service. Kasian aku melihatnya. Maaf ya Mas, aku tak bermaksud merendahkan pekerjaan Masnya. Mendengar itu Kenshin menjawabnya. Dengan tersenyum saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.